Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Nas Gereja Kalimantan Evangelis hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 di bawah judul perikop 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sudah membaca bagian dari perikop ini sehingga saya tidak membacanya lagi. Mari berdoa. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, pernahkah kita berpikir bahwa uang sejumlah Rp5.000 bisa mencukupkan kebutuhan hidup beberapa keluarga yang tidak mampu? Mana mungkin? Mustahil. Dan pernyataan-pernyataan seperti itu pasti akan banyak kita dengar. Pasti akan banyak yang berpikiran demikian. Wajar saja, karena zaman sekarang apa sih yang bisa didapat dengan nominal sedemikian kecil itu? Sebungkus nasi pun belum tentu dapat. Lalu kalau demikian, pertanyaannya, apakah kita harus menunggu memiliki banyak uang dulu, banyak harta dulu, baru kita bisa berbagi? Kalau demikian, sampai kapanpun kita akan sulit sekali untuk berbagi. Ibu bapak saudara-saudara, saya ingin berbagi cerita. Beberapa waktu yang lalu, sekitar awal-awal Juni 2021, diberitakan bahwa rumah sakit apung yang didirikan oleh Dr. Lee Agustinus Darmawan melalui Yayasan Dokter Peduli itu rusak dan tenggelam karena saking sudah tuanya di perairan Bima, Nusa Tenggara Barat. Rumah sakit apung yang dalam bentuk kapal ini sebenarnya telah beroperasi mulai tahun 2013. Ia beroperasi untuk memberi layanan pengobatan kepada ribuan masyarakat di berbagai pelosok-pelosok Nusantara yang tidak terjangkau oleh tenaga medis. Ada banyak orang yang sudah merasakan manfaat rumah sakit apung ini. Jadi bayangkan ketika rumah sakit apung ini rusak, berapa banyak orang yang akan kehilangan kesempatan untuk berobat. Ada begitu banyak orang-orang yang kemudian harus menempuh jarak yang cukup jauh, bahkan mungkin tidak bisa berbuat apa-apa ketika harus dalam keadaan sakit. Melihat kenyataan ini, kemudian ada beberapa aktivis media sosial yang mengadakan penggalangan dana untuk membeli rumah sakit apung yang baru. Ribuan orang kemudian berpartisipasi, memberi sumbangan, dan sumbangan itu tidak besar. Yang dikumpulkan itu mulai dari nominal Rp5.000 atau Rp10.000 per orang. Tapi karena yang mengumpulkan adalah ribuan orang, maka dalam jangka waktu 2 minggu, sekitar akhir Juni tahun 2021, terkumpullah dana sebesar 24,8 miliar. Lebih dari cukup untuk membeli satu rumah sakit apung lengkap dengan peralatan medisnya.
Dengan demikian, aksi sosial peduli kesehatan terhadap masyarakat di pedalaman akhirnya bisa tetap untuk dilaksanakan. Ibu bapak, saudara-saudara, dari cerita ini kita bisa menyimpulkan sebenarnya sekecil apapun pemberian kita, jika dilakukan bersama-sama dengan banyak orang, dilakukan dengan kerelaan hati dan dikelola dengan baik dan benar, maka itu akan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan tentu saja bagi kemuliaan nama Tuhan. Konteks seperti ini jugalah yang kemudian dihadapi oleh para rasul dalam kehidupan jemaat mula-mula. Ketika jumlah jemaat semakin besar, persoalan juga semakin banyak, sementara belum ada pengorganisasian jemaat yang baik, termasuk di dalamnya belum ada jalan bagaimana supaya semua anggota bisa terlayani dengan baik, termasuk salah satu tujuan pelayanan adalah dalam hal berbagi materi di mana orang-orang terkenyangkan juga secara jasmani. Bagaimana supaya orang-orang yang berkecukupan bisa berbagi dengan yang berkekurangan secara materi sehingga terjadi keseimbangan dalam jemaat. Itu pada awalnya sangat sulit untuk diatasi oleh para rasul. Untuk mengatasi itu, maka dalam pikiran mereka diperlukan pengelolaan secara baik oleh orang-orang yang baik. Karena itu diputuskanlah untuk dipilih 7 orang untuk mengemban tugas khusus itu, orang-orang dengan kriteria khusus yang baik, dengan harapan pelayanan akan semakin maksimal. Dan itu terbukti pada perkembangan jemaat selanjutnya. Ada tugas-tugas khusus untuk mengelola keuangan, mengelola materi dalam jemaat yang juga kemudian bisa menyalurkannya dengan tepat kepada orang-orang yang membutuhkan. Ibu bapak, saudara-saudari, ini mau mengatakan bahwa bagi kita yang kemudian mendapat kepercayaan untuk mengelola pemberian orang dan kemudian membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan, itu adalah bagian dari tugas pelayanan yang sejak awal sudah ditetapkan. Karena itu bersyukurlah dengan jalan melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya, bukan untuk kebaikan kita, tetapi untuk kebaikan bersama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sementara bagi kita sekalian, mari kita renungkan bahwa berbagi adalah bagian dari panggilan hidup beriman orang-orang percaya sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu janganlah tunggu berkelebihan untuk bisa berbagi kasih. Jangan tunggu kaya untuk bisa memberi. Seberapapun yang kita beri dengan ketulusan hati, kemudian dikelola dengan baik dan benar oleh orang-orang yang berbaik hati, maka itu akan menghasilkan hal-hal yang membawa kesukacitaan dan tentu saja bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah mengapa Tuhan menciptakan kita berbeda. Ada yang kaya, ada yang miskin, supaya kita bisa saling membutuhkan, sehingga kita bisa saling melengkapi, supaya ada keseimbangan di dalam jemaat dan supaya kasih Tuhan diwujud nyatakan.
Amin. Kita berdoa. Tolong agar kami rajin mendalami lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Amin.